Ya, sobat RH sekalian, hari ini yang dikhawatirkan bakal terjadi gerakan G22S Jokowi ternyata tidak terjadi ya. Sobat RH sekalian, pasukan berani mati yang digembar-gemborkan ternyata tidak muncul di patung kuda. Why ya? Nah, ini harus menjadikan sebuah pemikiran bagi kita ya, menarik untuk di komentari ya, kemudian dianalisis kenapa kemudian pasukan berani mati itu tak ada hari ini, padahal sudah digembar-gemborkan ada 20.000 pasukan berani mati yang siap bela Jokowi. Ternyata mobilisasi PT tak mampu lagi menyelamatkan keluarga ini. Tapi tidak begitu ya, kita tidak bicara menyelamatkan atau tidak menyelamatkan. Yang kita bicarakan adalah sebuah fenomena politik saja ya. Oke. Ini ada berita yang menarik ya. Pasukan berani mati bela Jokowi tak nongol di patung kuda. Tak ada kumpulan massa pasukan berani mati Jokowi di patung kuda. Coba kita bacakan ya. Republik Merdeka, aktivitas di kawasan patung kuda Arjuna Wiwaha di Jakarta Pusat hingga Minggu siang terpantau normal. Tak ada penutupan jalan atau kerumunan massa pasukan berani mati bela Presiden Joko Widodo yang dikabarkan akan melakukan aksi akbar hari ini. Pasukan berani mati Jokowi itu disebut bertujuan mengawal bapak kandung Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka itu hingga berakhirnya masa jabatan presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Pantauan kantor berita politik dan ekonomi RMOL hingga pukul 13.15 WIB, situasi jalan raya di Jalan Medan Merdeka terlihat ramai lancar. Malahan banyak pengunjung Monas yang terlihat warawiri, sebabnya ada kegiatan rangkaian acara HUT ke-79 TNI kawasan Monas ya. Menanggapi hal ini, mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menegaskan bahwa informasi apel pasukan berani mati bela Jokowi adalah hoax. Karena kata Gatot, sejauh ini tidak ada penjelasan dari pihak kepolisian atau Menko Polhukam. Namun jika ini benar, seharusnya Presiden Jokowi sudah mengetahui dan mengambil sikap. Menurut Gatot, Jokowi cukup mengandalkan Pas Pampres, TNI dan Polri yang selama ini sudah terbukti mampu melindungi Presiden. Seharusnya beliau melarang. Mengapa melarang? Karena cukup disampaikan saya ini punya Pas Pampres, punya TNI Polri, tegasnya. Namun, jika Presiden tidak mengklarifikasi atau melarang apel tersebut, Gatot berpendapat bahwa hal itu dapat menimbulkan dugaan bahwa Presiden sudah tidak percaya lagi dengan kemampuan TNI, Pas Pampres, dan Polri ya. Gatot juga menekankan pentingnya seorang pemimpin untuk bertindak dengan sepenuh hati demi kepentingan rakyat. Jika rencana apel ini dibiarkan dan terjadi bentrokan, korban utamanya adalah rakyat. Kalau ini dibiarkan terjadi, kalau ada bentrokan, yang korban rakyat juga pungkasnya ya. Coba kita lihat yang satunya ya. Oke. Republik Merdeka, kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat tidak terlihat adanya penutupan jalan maupun kumpulan massa akbar pasukan berani mati bela Presiden Joko Widodo. Pantauan kantor berita politik dan ekonomi RMOL pada pukul 10.30 hingga pukul 10.45, situasi jalannya di sekitar Monumen Nasional terlihat lancar ya. Jadi sampai 13.00 lancar, saudara sekalian. Ini menarik ya. Sebenarnya sobat era sekalian, kalau misalnya bicara tentang perlindungan formal, iya memang ada Pas Pampres, TNI dan Polri, iya benar. Tetapi tentu tidak semudah itu. Kenapa? Karena ini yang dipertaruhkan ini soal dukungan rakyat ya. Bukti kepada pengkritik Jokowi atau musuh-musuh politiknya bahwa dia itu masih punya kekuatan di rakyat sesuai dengan tingkat survei yang
80%. Sebenarnya kan itu yang ingin dia buktikan, bukan perlindungan formal. Kalau soal perlindungan formal ya dia bisa rely on dengan Pas Pampres, kemudian Polri dan TNI, tetapi persoalannya ini terkait dengan prestis ya. Sebuah pertanyaan, apakah Presiden Jokowi masih istilahnya masih diperhitungkan atau tidak? Apakah Presiden Jokowi masih dicintai rakyat atau tidak? Apakah Presiden Jokowi masih punya pendukung atau tidak? Jadi itu yang sesungguhnya mau dibuktikan dengan apel Pas Pampres ini, Sobat RH sekalian ya. Jadi sekali lagi, bukan soal kemampuan Pas Pampres TNI dan Polri untuk melindungi, tetapi lebih pada keinginan show of force Jokowi mengenai dirinya sebagai seorang pemimpin yang dicintai rakyat. Dia ingin mengatakan, kalau Anda coba-coba mengganggu sehelai rambut saya, maka rakyat sendiri yang akan bergerak dan akan melindungi saya, kan begitu. Tapi kalau yang bergerak itu adalah Pas Pampres, TNI, Polri, itu karena kewajiban mereka. Jadi yang ingin diperlihatkan adalah psikologi politik. Tetapi kejadian hari ini ya menunjukkan bahwa Jokowi sudah tidak bertaji lagi, sudah tidak bertaring lagi. Itu soalnya, Sobat RH sekalian. Jadi kalau sekarang tidak apel dari pasukan berani mati, ya bisa jadi karena pasukan itu adalah pasukan yang dimobilisasi, pasukan yang digerakkan, sehingga tidak ada ideologinya ya. Pasukan itu bergerak dengan biaya. Nah, begitu disoroti ramai-ramai, ya Presiden Jokowi jadi akan ragu. Jangan-jangan nanti pasukan itu malah mempermalukan dia. Begitu Sobat RH sekalian ya. Dan ini menunjukkan bahwa Raja Jawa sudah bertekuk lutut, sudah takluk. Kelihatannya ya dia sekarang tinggal rely on kepada penguasa baru Prabowo dan termasuk anaknya. Tetapi anaknya juga tidak tidak secure amat posisinya karena dipersoalkan orang terutama akun Fufu Fafanya. Begitu Sobat RH sekalian ya. Saya dalam perjalanan dari Bandung ke Jakarta, tetapi saya pantau dari pemberitaan media tidak ada pergerakan yang berarti, kecuali nanti ada masukan atau informasi baru ya. Begitu Sobat RH sekalian, jalan sambil ngantuk dan kelihatannya saya harus sering-sering membasahi mata ya yang kering ya. Jadi itu, dan kita bisa bacakan komentar Sobat RH sekalian terkait dengan hal ini ya. Terima kasih kepada teman saya Tata Cassandra yang sudah memberikan topi ini kepada saya. Saya bilang topi Mavia ya. Oke. Dan mudah-mudahan sukses pertemuan FTA Forum Tanah Air nanti tanggal 28 ya. 29 ada lagi pertemuan. Oke, Sobat RH sekalian, coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian. Oke. Isunya per 20 Oktober Mulyana akan kabur ke luar negeri. Anggota DPD yang dari Makassar itu melipir ke pasangan rakus. Semoga RH tetap setia bersama Abah melawan hegemoni Prabowo. Oke, tentu ya. Saya tidak setia kepada orang tapi setia pada value ya.